salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, tentu di konten terbaru kali ini saya akan bagikan kepada kalian hasil pertandingan di BRI Super League pekan ke-8. Dan kita tahu sendiri di pekan ke-8 kemarin banyak sekali hal-hal yang mengejutkan, yang tidak terduga. Dan persaingan di klasemen sementara BRI Super League sampai dengan pekan ke-8 ini sangat semakin seru dan semakin menegangkan tentunya ya. Khususnya untuk tim-tim yang memang sedang betul-betul ya menargetkan hasil terbaik di musim ini ya, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, itu kan mereka ya jelas ya target mereka adalah menjadi juara. Dan tentunya dengan hasil yang memang kurang begitu memuaskan ya di beberapa pertandingan terakhir, bahkan di pekan ke-8 mereka justru malah kalah. Nah, ini menjadi sebuah persoalan dan tantangan tersendiri untuk mereka gitu ya. Karena harusnya sampai dengan pekan ke-8 itu mereka itu bermain sudah sudah stabil lah gitu ya. Dari segi tim sudah tidak ada masalah lagi, dari segi taktik mereka sudah sesuai dengan keinginan pelatih gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang memang ada di tim itu seharusnya harus sudah selesai setelah menginjak ke pekan ke-8 ini. Oke, langsung saja saya bagikan hasil pertandingannya kepada kalian. Nah, di pertandingan pertama yaitu antara Dewa United dan Madura United. Nah, ini sayang sekali ya, Dewa United harus kalah dari Madura United dengan skor 0-2. Kurang begitu di luar di luar ekspektasi sebenarnya penampilan dari Dewa United, yang mana kan banyak orang yang mengatakan ya bahwa Dewa adalah salah satu tim yang memang menjadi kandidat kuat juara di BRI Super League musim 2025-2026. Tetapi nyatanya mereka ini inkonsisten lah penampilannya gitu ya. Mereka yang memang di musim kemarin jauh sekali ya, mereka selalu menang gitu ya, minimal seri dalam setiap pertandingan. Nah, kali ini mereka ini menang kalah. Nah, jadi ini membuat Dewa United tertahan di papan tengah klasemen sementara BRI Super League sampai dengan pekan ke-8. Dan untuk Madura United ya, mereka sedikit demi sedikit mulai merangkak lah ya untuk naik ke papan atas. Selanjutnya pertandingan kedua yaitu Persita Tangerang berhadapan dengan PSIM Yogyakarta. Jujur saya harus mengatakan bahwa Carlos Peña di musim 2025-2026 itu beda sekali ya dibandingkan dengan musim lalu. Ya mungkin karena musim lalu kan dia di Persija gitu ya. Sedangkan tekanan dari The Jackmania kan tinggi tuh kepada Carlos Peña. Bahkan setiap hasil seri pun itu kan menjadi kritikan tajam untuk dia. Nah, tapi kan setelah di Persita mungkin tekanan itu tensinya tidak sekencang seperti di Persija lah ya. Jadi membuat Carlos Peña ini lebih fokus lah, lebih enjoy gitu dalam memimpin tim. Dan hasilnya 5 pertandingan mereka tidak terkalahkan dan mereka selalu menang loh. Ya, bahkan mereka pun sanggup mengalahkan Persib Bandung ya dengan ya materi pemain yang memang jauh berbeda lah ya dibandingkan dengan Persib Bandung. Tapi Persita Tangerang mampu tampil dan menunjukkan ya mereka pun menjadi kandidat juga gitu ya untuk juara di musim ini. 4-0 tidak tanggung-tanggung skor melawan PSIM, padahal PSIM bersama Zepalente ya, terus banyaklah pemain-pemain seperti Pidal juga ada di sana ya. Harusnya dari materi juga PSIM itu sebenarnya lebih unggul secara materi pemain ya. Tapi ini lagi-lagi ya faktor pelatih, strategi itu sangat menentukan sekali ya dalam setiap laga ke laganya. Dan membuat Persita Tangerang kali ini berada di papan atas klasemen sementara di peringkat kedua dengan 16 poin. Oke. Selanjutnya yaitu PSBS Biak. Ya, sesuai memang banyak orang yang memprediksinya bahwa PSBS akan kesulitan menghadapi Persib Bandung. Dan tentunya ya memang harus takluk lah ya dari Persib Bandung dengan skor 3-0. Tetapi saya menyayangkan juga gitu ya, banyak sekali peluang-peluang yang terbilang 99,9% itu harus menjadi gol. Tetapi seperti Uliam Baros, Andrew Jung itu juga masih belum bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang dimiliki. Padahal kan setiap seorang striker itu harus buas kalau di kotak penalti ya. Seketika saya ingat ya, kalau misalnya itu seperti striker David Da Silva misalnya, wah itu udah habis tuh ya. Peluang-peluang seperti itu ya harusnya Persib Bandung di laga melawan PSBS Biak itu ya 6-0 atau 5-0 lah ya, minimalnya itu sudah dapat golnya. Tapi sayang sekali beberapa peluang juga Persib banyak menyia-nyiakannya. Dan ya meskipun mereka banyak membuang peluang, tapi skor 3-0 itu sudah sangat layak lah ya untuk didapatkan oleh Persib Bandung. Dan yang membuat salpok seluruh pencinta sepak bola Indonesia adalah penampilan Tom Haye. Wah, keren banget sih ya Profesor Tom Haye ini dalam olah bola, olah strateginya memang kelas Eropa lah ya untuk dia. Oke, selanjutnya ya ini pertandingan yang sangat sengit juga, yaitu Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta.
Apa yang memang harus saya komentar di laga ini? Intinya, Persebaya Surabaya itu kalah strategi ya dari Mauricio Souza, pelatih Persija Jakarta. Eduardo Perez kalah strategi intinya ya. Kalau misalnya Persebaya Surabaya lebih tampil lebih tenang lagi, ya mungkin hasilnya akan lebih positif menurut saya, gitu ya. Karena kemarin saya lihat Persebaya Surabaya itu terlalu terbawa ritmenya Persija. Ya Persija emang mereka bermain menekan karena mereka mengincar kemenangan. Nah sayangnya Persebaya Surabaya juga bermain terbuka. Nah ini yang menjadi problem lah ya, sehingga pada akhirnya ya Persebaya Surabaya harus kalah di kandangnya sendiri, di hadapan publiknya sendiri, di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor 1-3. Oke, selanjutnya Borneo FC melawan Persik Kediri. Nah ini nih, ya Borneo entah apa yang memang merasuki Borneo FC di musim ini. Wah gila sih, penampilan mereka ini unik. Dan bahkan dari 7 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan tuh, ini menjadi rekor tersendiri bagi Borneo FC. Ya, tapi kan banyak netizen yang mau berkomentar lah, kan ini lawannya kan ya memang di bawah mereka. Ya memang gitu ya. Tetapi kan kalau memang Borneo-nya tidak bagus, ya mereka akan sulit menang dong, ya. Tetapi kan ini Borneo-nya bagus, tampilannya konsisten, dan ya kemungkinan besar lah dia ini kalau misalnya sampai pertengahan musim mereka mendapatkan kemenangan, wah udah Borneo akan menjadi juara di musim ini. Oke, selanjutnya PSM Makassar berhadapan dengan Arema. Sayang sekali PSM Makassar harus kalah 1-2 dari Arema. Ini mungkin faktor ditinggalkan oleh pelatih mereka itu Bernardo Pares gitu ya. Ya semoga aja lah permasalahan di PSM ini cepat selesai gitu ya. Karena sayang sekali tim dari Sulawesi ini kalau misalnya terus penampilannya buruk, kondisi keuangannya buruk, ya kemungkinan besar dia akan terdegradasi ya. Tapi kan sayang sekali, sedangkan kan sebaran tim-tim atau klub-klub di BRI Super League itu kan di Indonesia sekarang sudah lumayan merata gitu ya. Kalau misalnya PSM-nya nggak perform di BRI Super League, nah mungkin ya mau tidak mau lah ya hukum alam itu akan terjadi, yaitu akan turun ke kasta kedua. Oke, selanjutnya Persijap melawan Bali. Nah Persijap kalah oleh Bali United, dan nampaknya Bali United ini sedikit demi sedikit ini merangkak ya. Setelah di awal-awal di 5 pertandingan awal mereka ini selalu mendapatkan hasil negatif, tapi kali ini Bali United mulai menemukan ritme permainannya ya, dan kembali laga melawan Persijap, meskipun bermain di kandang Persijap, Bali United mampu mencuri 3 poin. Oke, Semen Padang masih juga belum menunjukkan ya penampilan terbaiknya, bahkan harus kalah 1-0 dari Bayangkara, itu pun kalahnya di kandang mereka. Ini sayang sekali yang membuat Semen Padang kali ini semakin berada di zona merah. Kalau misalnya situasi ini tetap berlanjut ya mungkin wassalam gitu ya untuk Semen Padang gitu. Oke, dan di laga terakhir sebagai penutup di pekan ke-8 yaitu Persis Solo berhadapan dengan Malut United. Nah, Tyrone Del Pino mencetak brace di laga ini dan luar biasa sekali ya. Jadi ada pertemuan alumni pemain Persib ya, ada David da Silva kan, Ciro Alves di Malut, lalu juga Tyrone Del Pino, dan di Persis Solo itu ada siapa lagi itu? Itulah ya pemain Curacao, itu saya lupa lagi tuh. Oke. Itu yang saya rangkum di pekan ke-8 ini, dan tentunya nanti lah di pekan ke-9 juga akan saya rangkum juga apa saja yang menjadi faktor dan fakta menariknya di laga ke pekan ke-9. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian kolom komentar. Salam sepak bola.